Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu kajian rutin tiap malam Rabu, di mana di dalam kajian kita ini adalah memahami semua bentuk amaliyah atau semua bentuk amal dari judul nama amaliyah tersebut hingga masuk ke dalam gerakan-gerakan dan bacaan-bacaannya. Maka dengan itu kita akan bisa menemukan rasa yang sesungguhnya. Ketika kita membahas tentang makna, maka ada kaidah yang disebut dengan ilmu huruf. Ini akan lebih memperjelas atau menerangkan bagaimana kita bisa lebih mudah untuk memahami sesuatu amaliyah itu, sehingga bisa kita berada atau seakan-akan kita ketika kita memasuki salah satu amalan itu, maka kita itulah yang disebut amalan itu sendiri. Itu yang kita pahamkan. Pada malam hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang makna tattawu. Tattawu ini adalah sebuah pesan di mana kita diperintahkan untuk tidak meninggalkannya. Adapun yang dimaksud dengan tahu itu sebenarnya secara bahasa diartikan dengan sebuah sholat sunnah yang berhubungan dengan alam dunia. Maka apabila kita menemukan sesuatu di alam dunia ini, maka carilah atau ambillah salah satu daripada sholat sunat tattawu ini sesuai apa yang kita perlukan. Ini secara bahasa. Namun secara ilmu huruf nanti akan kita kupas biar lebih jelas tattawu itu apa sebenarnya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung bedah, kita langsung bongkar rahasia di dalam tattawu itu. Tattawu berawal daripada huruf ta, kemudian ada huruf to, kemudian ada huruf waw. Ada 3 huruf. Sekarang apa bedanya antara huruf ta dan huruf to? Ketika kita bisa membedakan daripada 2 huruf ini, maka kita akan lebih tahu sejarah adanya tattawu. Yang pertama huruf to. Kalau seandainya ini kita pecahkan dengan huruf kita, artinya huruf yang kita pahami sesuai dengan negara kita, maka huruf to ini ada huruf T atau huruf ta biasa. Kemudian ada huruf kha, to. Sedangkan huruf ta adalah sebutin aja, huruf T. Nah, kali ini to. Kalau ini sudah jelas, wow. Sedikit kita mempelajari apakah berbeda ketika sebuah huruf itu kita cari pahamkan dahulu. Yang pertama tattawu. Tadi dijelaskan secara bahasa, tattawu ini adalah sejenis atau semacam atau jenis atau nama-nama sholat sunat yang berhubungan dengan keperluan kita. Kita jelaskan dengan tak yang pertama. Disebut tattawu, maka tak pertama ini kita akan kembali kepada makna yang asal, bahwa huruf ta ini adalah artinya penyerahan
disebut dengan taubat. Taubat ini meminta ampun atau penyerahan dulu. Pengakuan sama. Penyerahan, pengakuan. Jadi taubat ini adalah pengakuan. Adanya huruf ta ini mengisahkan bahwasanya huruf ta ini terjadi pada alam roh. Nah, ini bersangkutan dengan alam roh. Kita garis dulu. Bersangkutan dengan alam roh. Di mana diceritakan, kita kembali sedikit dengan cerita awal. Adanya huruf ta ini ketika Allah menginginkan atau berhajat atau Allah berkehendak ingin dikenal, maka Allah tiupkan rohnya. Karena faktu fihi berrohi. Ketika roh ini ditiupkan, maka Allah bertanya atau Allah menguji kepada roh tadi. Sebelum roh ini dijadikan sebagai bibit penciptaan berikutnya, maka roh ini diuji. Ditanyalah, man anta, man ana. Ketika ia menjawab anak-anak, anta, maka roh ini diceburkanlah ke dalam neraka selama 1000 tahun. Itu bahasa. Artinya disucikan selama 1000 tahun. Maka kejadian ini terjadi selama 3000 tahun. Maka 3 kali pertanyaan. Setelah ditanya diceburkan, dibangkit lagi, ditanya lagi, man anta, man ana, tetap menjawab anak-anak, anta. Kemudian diceburkan lagi, dibangkit lagi, ditanya lagi. 3 kali ditanya, 3000 tahun ia diperdamukan, disucikan. Barulah ia dibangkit yang terakhir, ditanya lagi, man ana, man anta. Barulah ia menjawab, ana antawah, aku adalah engkau. Terbitlah huruf ta. Inilah yang disebut dengan taubat. Ana antalah, pengakuan. Jadi ini kejadian roh, berarti huruf ta ini. Aku adalah engkau. Taubat. Disebut muncullah at-taubah, ya. Artinya penyerahan. Ada huruf ba, persaksian, ada huruf ta. Ta ini kejadiannya ana antawah, itu pengakuan. Artinya kepada huruf ba ia bersaksi, ia menyaksikan, disebut dengan kembalilah kepada ta marbutah. Ini pada titik. Kalau taubat itu perilaku, maka taubah di Al-Quran muncul. Artinya ia roh ini adalah dia. Hayun, muncul kalimat at-taubah, pengakuannya. Makanya huruf ta ini bisa diartikan penyerahan atau pengakuan. Aku adalah engkau. Pengakuan, aku adalah engkau. Ia menyerahkan, ia tidak ada keakuan akan dirinya, kejadian. Ketika roh ini sudah membuat pengakuan, disebut dilambangkan dengan huruf ta. Jadi bila ada huruf ta, sejarahnya ini kadang akan berubah. Itu aja kisahnya. Yang mengadakan huruf ta ini adalah ternyata awal-awal ketika roh dihembuskan. Nah, dari sini tahu kita sudah huruf apa kira-kira yang pertama dicipta. Yang pertama ada huruf apa kira-kira. Jadi bentuk hurufnya yang dicipta ini dulu. Nah, ada betitik. Jukung pertama ini. Awal-awal adanya huruf ini nih. Adanya huruf baru betitik lagi. Belum. Ketika ada penyerahan, hanyalah betitik. Nah, hanya betitik. Setelah ada penyerahan. Yang pertama
Ketika ada penyerahan, coba kita lihat di dalam At-Taubah, huruf apa? Ada huruf ba. Ada huruf ba, itu persaksian. Berarti ya menyaksikan akan dirinya. Roh tadi menyaksikan akan dirinya, ternyata aku adalah engkau. Maka ketika roh tadi sudah membuat pengakuan, dilambangkan dengan huruf ta atau diceritakan daripada huruf ta, barulah roh ini diproses. Setelah diproses, jadi roh ini diproseslah. Ada yang disebut dengan Ahmad, kemudian memancar yang disebut dengan Nur Muhammad, kemudian bumi. Maka kata-kata bumi inilah daripada roh yang disebut Ahmad kepada Nur Muhammad, barulah menjadi huruf ta. Ini adanya huruf ta itu. Adanya huruf ta adalah ketika roh tadi sudah membuat pengakuan, ada huruf ta, dia diproses. Artinya ini tidak akan ada huruf ta kalau ini tidak ada pengakuan roh tadi adalah huruf ta. Kenapa? Coba kalau kita ini kan huruf ta ini, coba huruf ta dan huruf ha, kita harapkan lagi. Ketika Nur Muhammad bicaranya pasti ia dijahirkan. Ini kan belum penjahiran, yang setrum belum menyala lagi. Ketika setrum sudah menyala, maka nyalanya itu disebut dengan huruf H. Nyalanya itu disebut dengan huruf H. Sama ketika roh ini belum tampak. Ketika roh sudah tampak, dari Nur Muhammad menjadilah alam semesta dan seisinya. Alam semesta dan seisinya inilah yang disebut dengan hayat. Alam semesta dan seisinya ini menandakan adanya hayun. Maka apa? Bergabung eta dan ha. Maka ketika tak ini membuat pengakuan, berarti status daripada huruf ta ini adalah disebut dengan suci. Karena ia sudah membuat pengakuan. Maka ketika ini dijahirkan, nampaklah disebut dengan huruf ta. Mana yang suci ini? Yang suci mensucikan. Cari makna huruf. Ini dijelaskan. Apa makna daripada huruf ta? Yang suci mensucikan. Bagaimana sikap kita? Jadi kita semuanya pada malam hari ini, kita duduk sebentar, memahami bahwasanya kita ini adalah huruf ta ternyata. Ini kita sebenarnya huruf ta. Kenapa? Tugas kita adalah yang suci mensucikan. Bagaimana caranya kita sekarang? Kita contohkan, ambil absah. Ketika kita bergerak, tangan bergerak. Tugas kita mensucikan hayat. Ketika kita bergerak, yang tampak bergerak adalah huruf H, hayat. Anggap aja kita ini H, huruf H-nya, hayat. Kita yang bergerak, kita yang berbicara, kita yang melihat, kita yang mendengar. Sekarang bagaimana? Huruf ta, kembalikanlah. Berusaha kita mengembalikan sesungguhnya siapa yang bergerak. Ini penyerahan, ini pengakuan bentuknya. Kita serahkan, lain aku. Geraknya aku adalah geraknya daripada roh. Itu namanya huruf ta, suci mensucikan, mengembalikan semuanya. Kita makan, kita sholat, kita berdoa, ini tugasnya suci mensucikan. Itu yang dimaksud. Maka kedudukan kita pada diri kita yang sesungguhnya, jabatan kita atau titel kita itu adalah huruf ta sebenarnya. Tugas kita adalah pas disebut dengan tatawu.
yang suci mensucikan. Maka ketika kita tahu sudah tugas kita atau tahu titel kita, huruf ta, ketika kita sucikan kita kembalikan sesungguhnya batang tubuhku adalah daripada roh, huruf ta. Ujar huruf ha nih. Sesungguhnya pandanganku adalah roh, sifat roh masuk ke dalam telinga. Sesungguhnya penglihatanku adalah roh, huruf ta juga. Selalu ha ini mengembalikan kepada huruf ta. Itu pengembalian. Jadi penyerahan. Makanya hidup jangan kaku. Kenapa tidak huruf ta? Selalu mensucikan. Jangan kaku hidup takutan akan berbuat salah. Jangan. Maksud takutan berbuat salah itu. Secara akal pikir boleh jadi benar perbuatan kita, tapi apa? Kenyataannya bisa salah. Nah, itu maksudnya. Makanya tidak ada kawan, karena titel kita ini huruf ta yang suci mensucikan. Apabila terjadi akan sesuatu boleh akan terus. Makanya kan yang kita ceritakan dahulu bahwasanya kalau kita menganggap seseorang itu, oh itu guru itu sesat, jangan diikuti. Kenapa? Karena guru itu sudah tahu jalan kulit, jalan kembali ini maksudnya. Kita tahu cara mengembalikannya. Bisa di mana sesatnya? Kalau kita bisa mengembalikannya. Oh kalau begitu bagaimana kalau dengan seorang pencuri? Bisakah? Akhirnya kan begini jadinya ceritanya. Dikembalikan. Lalu bagaimana kalau seorang mencuri, seorang pemabuk yang kembalikan ternyata aku mabuk, Allah yang mabuk. Ketika aku mencuri, yang aku curi adalah Allah. Yang mencuri adalah Allah, barangnya adalah Allah. Bisakah seperti itu? Dan akhirnya, karena di dalam pengembalian, karena semua adalah roh semua. Tidak ada gunanya batang tubuh kita ini, karena batang tubuh kita yang jahir ini adalah hayat semuanya. Bentuk alam semesta hayat, batang tubuh kita hayat semuanya. Tapi hayat ini tidak akan bisa bergerak, mendengar, melihat dan apapun tanpa adanya roh. Maka tugas kita mengembalikan semuanya kepada roh-roh semuanya. Batang tubuh pun roh. Akhirnya apa? Karena ada sebuah bahasa dari ulama besar, mungkin sudah almarhum beliau lah, kata beliau, batang tubuhku ini adalah milik Allah, nyawa pun adalah milik Allah, harta pun maka milik Allah. Kenapa? Ketika kita berbuat baik, kita berani mengklaim bahwa kita lah yang berbuat baik. Maka kalimat ini bisa disalahgunakan. Bukan guru tadi berkata yang salah pahamnya, tapi apa? Kalimat bisa digunakan. Karena mengaku ternyata barang harta pun adalah milik Allah. Kalau aku mengambil boleh dong, karena milik Allah bukan milik dia. Nah, itu bisa. Kita lah yang menyalahgunakan paham itu. Sama. Sekarang kalau kita berpaham bisa dikembalikan. Ini kita ambil contoh. Mencuri bisa. Bisakah dikembalikan tuduhannya kepada Allah? Di praktik makanya. Kalau kita memahamkan ini, bisa mudah kita menjelaskan. Tapi di dalam amaliah kehidupan keseharian, kadang-kadang bisa bertolak belakang dengan kelakuan dan sifat kita. Banyak orang yang tinggi dengan ilmu tasawuf, banyak amaliyahnya akhirnya menyimpang. Di mana menyimpangnya? Mengaku jadi Tuhan. Sekarang, bisakah tadi mencuri menuduhkan bahwa Allah yang mencuri? Ketika kita mengambil barang sesuatu, kita tuduhkan itu barang milik Allah. Siapa yang berhak melarangnya? Akhirnya bebas pencurian. Karena mengaku bahwa kita sudah bisa mengembalikan. Sekarang begini. Kalau kita sudah tahu batang tubuh adalah daripada roh, nyawa adalah daripada roh, pendengaran adalah daripada roh, penglihatan adalah daripada roh, gerak disebut dengan kudrat adalah daripada roh. Kita cari kembali kepada roh. Apa kedudukan roh di sini? Kedudukan roh adalah suci. Kedudukan roh adalah suci. Sekarang begitu kedudukan roh ini suci, barulah ada hayat. Ketika di hayat inilah
tertutup lagi roh, kada kelihatan lagi roh tuduhannya. Maka muncullah paham, karena memang faktanya dan kenyataannya semua apapun adalah roh. Tidak akan ada, tidak akan bisa apapun tanpa adanya roh. Akhirnya muncul paham tadi yang kita kunci nih kalimat, bahwa roh suci yang dituduhkan Allah, sebelum menuduh kepada Allah kepada zat, tentunya kita akan menuduh kepada roh. Siapa yang mencuri? Roh. Siapa yang mendengar? Roh. Sekarang bisakah kita menuduh ketika muncul dituduhkan kepada roh, sedangkan roh itu suci? Ada sebuah peringatan, ada sebuah larangan. Zat ketika menghembuskan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Larangan itulah untuk mencegah daripada kekotoran. Kalau kita beranggapan kita Tuhan mencuri kepada roh, sedangkan roh itu suci, sekarang sifat mencuri kedudukannya di mana? Suci apa kotor? Tidak bisa sesuatu yang kotor dituduhkan atau dikembalikan kepada yang suci. Tidak bisa. Maka ketika kita menuduhkan yang mencuri adalah roh, maka mengembalikan sesuatu yang kotor kepada yang suci. Artinya kita memasukkan barang yang kotor kepada tempat yang bersih. Tidak akan bisa. Tidak bisa dikembalikan. Kemana? Maka ketika kita mencuri, inilah pengembaliannya adalah kepada keakuan. Sifat keakuan itu adalah sifat kufur. Kufur, kafir. Artinya ia sudah tidak bertemu dengan zat. Ia kada bertemuan dengan roh. Sesuatu yang kotor tidak bisa dinisbatkan kepada yang suci. Apabila barangnya kotor ingin masuk kepada tempat yang bersih, maka yang kotor ini harus disucikan. Nah, makanya ada yang disebut dengan, kalau ini kufur, ada yang disebut dengan kafarat. Ya, kafarat ya, kafarah. Ada yang disebut kafarat. Ketika ia berlaku melanggar hukum Tuhan, kafarat. Kafarnya apa? Membersihkan dahulu. Hanya bisa menempatkan kepada yang suci. Sama, ini analoginya. Hati-hati ketika kita memahami sesuatu. Ini kan kita ilmu guru, tapi penjelasannya dikatakan orang ini sama dengan tasawuf. Ketika kita belajar tasawuf, mudah sekali untuk jadi Tuhan. Dia mengklaim bahwa dirinya Tuhan. Kenapa? Karena batang tubuhnya ini adalah hayat, rohnya adalah yang menggerakkan batang tubuhnya. Berarti siapa yang bergerak? Tentunya yang bergerak akan dituduhkan kepada zat yang disebut dengan Allah. Akhirnya apa? Ia akan berpaham, sesungguhnya aku adalah Allah dalam bentuk zat ini. Pengakuan mengklaim bahwa dirinya adalah zat. Sekarang kita ini kan hayat ini kan adalah sifatnya. Bisakah mengklaim bahwa dia adalah zat? Sekarang kalau kita umpamakan bahwa setrum ini dihasilkan oleh sesuatu yang dinamakan riang kanan, bisakah ia mengklaim akulah riang kanan? Tidak akan bisa. Tapi ia adalah sifat. Kita adalah roh. Roh itu adalah sifat. Kita adalah sifatnya. Nah, jadi sesuatu yang kotor, karena roh ini suci, berarti semua yang hanya bisa kembali menempatkan kepada roh yang suci ini adalah semuanya harus bersih dahulu. Makanya tugas kita yang suci mensucikan. Sekarang kita umpamakan lagi, kalau mencuri terjadi khilaf atau apapun berlaku zalim, ya, berlaku zalim. Kita berbuat zalim. Bisakah perbuatan zalim tadi diletakkan kepada roh? Maka sucikan dahulu, karena yang suci mensucikan. Untuk menuduhkan kepada roh harus kita sucikan. Diri kita ini adalah hak dan tak, atau tak dan hak. Kita ada bisa melanggar huruf tak ini. Ini tugas kita. Huruf haknya diri kita,
maka tak ini adalah syarat kita untuk menuduhkan kepada atau menyampaikan diri kita kepada roh. Nah, jadi yang kita pahami sekarang, apapun perbuatannya, baik yang disebut dengan fujur, ya, maupun ada yang disebut dengan takwa, harus melalui huruf pengakuan dahulu, agar bisa sampai kepada roh. Apapun perbuatan kita, fujur dan takwa, harus melalui huruf ta, baru sampai kepada roh. Nih analogi birokrasinya. Kita berlaku zalim disebut dengan fujur. Ingin menuduhkan kepada roh melalui huruf ta dahulu, pengakuan dahulu, pembersihan dahulu. Sebagaimana roh sebelum ia mengatakan ana antallah, ia sudah melalui huruf ta, pensucian. Ketika kita berbuat baik, bisakah langsung menuduhkan kepada roh? Kada bisa juga. Tetap melalui huruf ta dahulu, penyerahan. Adanya penyerahan, adanya pengakuan diterima atau tidak, ketahuan di situ. Artinya huruf ta ini rumusnya diterima atau tidak di sini. Maka ketika kita mengembalikan masih ada keakuan, tidak akan diterima. Jadi pengembaliannya bagi orang yang sampai yang diterima. Nyaroh juga Tuhan juga aja yang bergerak. Tapi bahasanya bukan bahasa orang yang benar-benar, orang-orang yang benar-benar melihat, orang-orang yang benar-benar bertemu. Kada akan bisa dituduhkan kepada roh. Jadi toh ini kita sematkanlah di diri kita, oh ternyata aku ini adalah huruf H. Nah, jadi ini huruf H, nih huruf H. Huruf H ini bisa berbuat fujur, bisa berbuat takwa. Artinya dua yang ia bisa berbuat, bisa pada sampai kepada roh atau singgah dahulu. Jadi huruf ta ini ada dua kemungkinan. Disinilah tempat pensucian. Jadi ini huruf ta ini adalah tempat pensucian. Nah, jadi huruf H sini dahulu ia berbuat, kemudian menuju kepada huruf ta, barulah sampai kepada huruf, kepada roh, sampailah kepada ini birokrasi kita, birokrasi batang tubuh kita. Birokrasinya. Jadi kita pahami dari sehari. Kita posisi sekarang di mana? Huruf H. Huruf H ini artinya hayat, tanda kehidupan alam semesta dan seisinya, ini termasuk huruf H. Maka di dalam huruf H ini kita gabung. Di dalam huruf H ada dua perlakuan, fujur dan takwa. Allah sudah menyatakan fujur dari aku, takwa dari aku, kembalikan keduanya. Bagaimana cara mengembalikannya? Ini yang jadi masalah, ya kan? Kenapa? Menganggap yang kotor, ia juga pada jah. Ya, kembalikan Allah juga. Sedikit salah kita memahami, ketika mengembalikan sifat buruk inilah tak akui bahwa dirinya ini kada hayat lagi, tapi hayun. Ini tak akui, ini yang paling bahaya. Kenapa? Di sini pun Allah nyatakan fujur dari aku, takwa dari aku, berarti buruk Tuhan juga. Ini yang paling bahaya. Pahami dahulu, dudukakan diri kita ini adalah pada hayat, tanda semua sebenarnya yang berlaku adalah roh. Untuk kembali kepada roh, kita kembalikan semua pekerjaan kita, baik takwa, baik fujur. Jangankan fujur, takwa berbuat baik pun bisa ada sampai kepada roh, kita menuduhkannya. Kalau ada keakuan, kalau ini posisi duduknya pada hayun, tak akui kita, ada akan sampai kepada roh. Nah, ini banyak masih perlakuan kita di sini. Kalau kita mengambil amsal atau sebuah analogi banyak sekali. Ini salah satu contohnya, salah satu amsal
bahwa diri kita ini posisikan tetap pada hayat. Ini hayat. Bukan pada hayun, sehingga kita bisa kembali kepada roh. Ketika kita sampai kepada roh, lenyaplah hak ini, karena sampai kepada hayun. Roh ini disebut dengan hayun. Nah, sekarang ada banyak cerita di sini. Yang pertama, kita mendudukkan diri kita pada hayat, maka semua perbuatan dituduhkan kepada hayun. Untuk sampai kepada hayun, maka kepada huruf ta. Lihat, awal kejadian diri kita adalah berawal adanya ketika roh membuat pengakuan, dilambangkan dengan huruf ta. Sekarang akhir kehidupan kita, si hayat kembali kepada si hayun, kadang bisa juga melewati huruf ta. Awal kehidupan yang zahir adalah berawal daripada huruf ta, maka akhir hidup pun harus melalui huruf ta. Awal dan akhir sama. Awal zahirnya alam semesta termasuk diri kita karena ada ampunan Allah, maka hidup kita berakhir dengan ampunan Allah. Inilah ketika Jibril menemui Nabi kita, Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan, sampaikan kepada umatmu, barang siapa yang semasa hidupnya berbuat zalim, ada pernah berbuat baik, tapi di akhir hidupnya nih, ia bertaubat, membuat pengakuan 1 tahun, sebulan, sehari, bahkan napasnya biar di tenggorokan sudah hendak keluar, hendak dicabut, ia bertaubat, maka Allah ampuni, Allah sucikan ia. Ingat, awal kehidupan kita berawal dari huruf ta, akhir kehidupan kita berakhir dengan huruf ta. Ayat yang lain menunjang lagi, boleh jadi kehidupan seseorang itu semasa hidupnya ia amalan surga, tapi akhir hidupnya neraka. Kenapa? Karena mampu dengan huruf ta tadi. Boleh jadi semasa hidupnya atau sepanjang hidupnya ia berperilaku amalan neraka, tapi akhir hidupnya ia surga. Ini melambangkan awal dengan ta, akhir dengan ta. Contohnya apa? Jika bahasa kita, ujar Tuhan di dalam Al-Quran itu, boleh jadi kehidupan seseorang itu panjang bayang benar hidupnya, pak amal ibadah, ahli ibadah, boleh jadi, tapi akhir hidupnya neraka. Boleh jadi sepanjang hidupnya orang ini mabuk, mencuri, apa aja, boleh jadi, tapi akhir hidupnya ia bertaubat, bisa surga. Ini yang dimaksud awal dan akhir adalah huruf ta. Makanya sekarang ini ada yang sedang viral, ya. Ini kasusnya masih bergulir nih, mungkin sampai ke baris krim. Ada salah satu tokoh di Indonesia ini yang menantang ustadz-ustadz besar terkenal di Indonesia ini untuk menghadap beliau atau masuk ke dalam majelis beliau untuk mengucapkan syahadat kembali. Karena beliau mengatakan syahadat ulama-ulama yang beliau sebut itu adalah batal. Beliau memahamkan kalimat syahadat. Kenapa? Karena di dalam huruf ta ini tentunya adalah taubat ada. Kata-kata taubat ada huruf ba. Nah, ada huruf ba. Huruf ba ini adalah persaksiannya batal. Dikatakanlah ulama-ulama, ini ulama terkenal, dikatakan persaksiannya batal. Nah, di sini ada banyak.
Sekarang banyak yang membahas bagaimana syahadat kita. Yang pertama, ba ini adalah lambang orang bersahadat. Ketika kita bersahadat dilambangkan dengan huruf ba. Nah, huruf ta persaksian yang awal. Ketika roh anna antallah, roh bersaksi bahwa dirinya adalah dia, disebut dengan huruf ta persaksiannya itu. Tapi apa? Ketika Rahman dan Rahim bersatu, ya, ketika kata Allah, aku keluarkan air dari tulang anak cucu Adam. Kemudian aku mintai persaksiannya, alastu birabbikum. Apa kata kita? Bala syahid. Berarti huruf ba ini adalah persaksian generasi kedua. Ini persaksian generasi kedua. Yang bersaksi, ketika roh bersaksi pertama adanya huruf ta, lahirlah yang namanya alam semesta beserta isinya. Nah, alam semesta beserta isinya yang disebut dengan Adam. Lahir. Bersatunya Adam dan Hawa, huruf ba, persaksian yang kedua. Jadi kita ini sahabat ketika di alam rahim sudah dimintai persaksian, bala syahid. Bukankah aku ini Tuhan engkau? Bala, benar, engkau Tuhanku. Itu singkatan aja huruf ba ini, bala syahidna. Tapi apa? Persaksian ketika roh tadi bersaksi bala syahidna, jahirlah roh menjadi, artinya segumpal air tadi mengakui bala syahidna, segumpal air diproses jadi batang tubuh. Ketika jadi batang tubuh, jadilah yang disebut dengan huruf ha, jadilah makhluk. Nah, jadi makhluk. Ketika jadi makhluk, syahadatnya beda lagi. Muncul lagi yang disebut dengan syahadat. Nah, muncul syahadat. Kalau ini persaksian alam rahim, persaksian alam rahim. Nah, alam rahim. Nah, ini persaksian alam rahim. Maka persaksian alam rahim bala syahidna ini ada pada segumpal air. Pahami dulu kejadian kita awal. Segumpal air, atau yang ada disebut dengan darah. Kan ada sebuah ayat, artinya manusia itu dari segumpal darah, atau segumpal darah itu menjadi hati. Apabila darahnya itu kotor, ya maka kotor juga. Ini sama, segumpal darah. Segumpal darah atau segumpal air inilah yang bersaksi bala syahida. Diproseslah sehingga jadi makhluk jahir. Ketika sudah jahir, dimintai lagi persaksian. Bunyi persaksian yang akhir bagi makhluk apa? Syahadat disebut. Syahadat tayyib. Ya, disebut dengan syahadat tayyib. Nih kita seberataan duduknya di sini. Nih, syahadat tayyib. Di sinilah kalau segumpal air bersaksi bala syahidna, kita jahir. Di sini nampak puntal sabarataan kita bersaksi. Ya kan? Karena di sini yang memintai persaksian ini guru-guru kita, kuitan kita, sehingga banyaklah tertutup. Sekarang bagaimana tertutupnya? Nih, ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, Allah. Aku bersaksi, ya, aku bersaksi Allah Tuhanku. Rohi, apa segumpal air? Bukankah aku ini Tuhan engkau? Segumpal air menjawab, bala syahidna. Ketika roh dimintai persaksian,
Ana antallah, segumpal air bersaksi. Berarti segumpal air ini adalah roh yang sudah berproses. Ada 3 tahapan berarti. Maka apa? Persaksian yang jahir ini ia seolah-olah. Di mana seolah-olahnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Aku siapa yang bersaksi? Nih, tugasnya huruf H, mengembalikan kepada roh melalui huruf ta dahulu. Aku bersaksi, aku siapa? Yang pertama ada yang disebut dengan aku atau batang tubuh kita. Sadari dahulu batang tubuh. Batang tubuh sama dengan alam semesta kita. Ini dulu bersaksi, aku bersaksi, ujar batang tubuh, aku ini daripada segumpal air. Nih, bersaksi. Nyatakan dulu bahwa batang tubuh kita ini dari segumpal air sesuai urutannya, dari segumpal air. Maka segumpal air ini ia bersaksi, bala syahidna, benar engkau Tuhanku. Ketika ia mengatakan benar engkau Tuhanku, barulah sampai kepada roh. Oh, ternyata ujar batang tubuh, aku adalah daripada roh. Nyata sudah. Nyatakan dulu kita daripada segumpal air. Kemudian aku pada roh. Aku pada roh. Ini yang bersaksi. Aku bersaksi, engkau Tuhanku. Bersaksi. Ya, aku bersaksi, engkau Tuhanku. Kalau kalimat itu berarti bukan pada roh, berarti pada air. Bala syahidna, baru boleh pulang sesuai 3, ya kan? Batang tubuh yang jahir syahadatain. Maka yang kedua ini adalah air. Maka air ini pada roh yang sudah berproses, disebut apa? Kalau ini pada roh, ya kan? Roh disebut dengan rasa. Nih. Maka air disebut apa? Air disebut dengan kalbu, disebut dengan jiwa, disebut dengan hati. Makanya kan orang tujib itu leburkan badan. Jadilah hati kalbu. Aku bersaksi, maka aku yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Hati menyatakan, batang tubuh menyatakan. Tadi sudah asyhadu an la ilaha illallah, nyatakan aku dari segumpal air. Giliran air lagi yang bersaksi, ulang. Air jadi apa? Segumpal darah tadi jadi hati, sesuai Al-Qur'annya. Hati pulang yang bersaksi, bala syahidna, benar engkau Tuhanku. Barulah roh. Nih, roh ini adalah disebut dengan rasa 3 persaksian. Cara bersaksi. Kejadian 3 birokrasi, buliknya melalui 3 birokrasi. Aku pada batang tubuh yang jahir, aku pada hati, aku pada rasa. Ini rasa, roh itu adalah rasa. Inilah yang disebut al-insanu sirri. Ya kan? Al-insanu sirri. Maka artinya insan itu adalah rahasiaku. Siapa yang disebut rahasia? Rahasia itu adalah aku. Maka berakhirlah la ilaha illa anta. Makanya tujibul badan siro qalbi, tujibul qalbi siro roh, tujibul roh siro anna. Inilah rasa.
Nah, sesuai urutan tujibnya. Ini sudah ada yang menggambarkan salah satu ulama di Indonesia ini juga. Kalau kita bersahadat, kadang mengenal dahulu dengan batang tubuh, batal syahadatnya. Nyatakan batang tubuh kita ini daripada air. Air jadi hati. Ya, aku menyatakan dari mana adanya roh, adanya peristiwa daripada roh sampai ke air. Barulah ada roh. Roh adalah rasa. Rasa itu adalah aku, ialah menyaksikan dirinya sendiri. Jangan sudah persaksian. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad. Nah, bingung pula wa asyhadu anna Muhammadnya ini. Ya kan? Kita sudah melihatkan batang tubuh hancur, hati hancur, roh kembali. Yang ada hanya aku, lenyaplah kita, ada lagi keakuan. Sekarang wa asyhadu anna Muhammad, dan Muhammad itu adalah nabiku. Muncullah kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, bingung. Muncul kepada Nabi Muhammad. Maka apa? Muhammad itu adalah nabiku. Nah, harus diterjemah. Asyhadu alla ilaha illallah, lebur semua. Sampailah kepada anak. Maka ketika wa asyhadu anna Muhammad, dan aku ulang, ya, nang jahir nih, kadang yang jahir pang yang bersahadat. Dan aku adalah mim ha mim, dan batang tubuh ini mim ha mim, dan batang tubuh ini berasal daripada roh. Ingat, ya, batang tubuhku berasal daripada roh. Tuh, roh. Ketika roh menyaksikan anak antallah, jadilah hayat. Sehingga aku ini berasal daripada roh. Nah, maka apa? Kehidupan kita ini posisinya adalah hayat sebenarnya. Aku nih, kita berbudi sebenarnya jahir. Aku adalah roh yang asal. Maka apa? Kehidupanku ini kadang artinya kadang bisa bergerak, kadang bisa apapun. Semuanya adalah jiwa. Maka mem yang kedua ini adalah jiwa nih. Maka jiwa ini sering dipahamkan disebut dengan kol. Nih, apa yang kita tuduh? Dan aku, batang tubuhku daripada roh, dan batang tubuhku pada artinya pada bergerak, pada melihat, sesungguhnya semuanya adalah nih jiwa. Sesuai dengan Al-Quran, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dan setiap jiwa adalah huruf dal, dan setiap jiwa akan menerima balasan. Saksikan itu, nyatakan itu. Jadi ketika kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammad, dan aku berasal daripada roh, nyatakan. Maka aku sesungguhnya hanyalah tanda disebut dengan hayat. Maka tanda ini tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa berlaku apapun, tidak mempunyai sifat apapun. Sesungguhnya semuanya adalah jiwa. Setiap jiwa menerima balasan Muhammad kita. Dan Rasulullah, ya, ada juga. Tapi syahadat yang lain, dan abduhu. Sekarang kita pecahkan semuanya lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Nah, muncul lagi kalimat abduhu, muncul ain, ba, dan ha. Nih. Dan aku adalah Muhammad, batang tubuhku daripada roh, nyawaku daripada roh, semuanya
di dalam batang tubuhku disebut jiwa, dan jiwa ini semuanya akan menerima balasan. Maka Muhammad ini abduh. Maka kata-kata abduhu ditujukan kepada Muhammad, batang tubuh membawa huruf ain. Roh membawa huruf ain. Kenapa huruf ain? Ain asalnya daripada huruf alif, juga tulis ya ain ya. Amun Indonesianya ain. Nah, ain. Amun diarapakan ain. Ya. Nah, diarapakan alif dahulu. Menyatakan bahwasanya abduh itu dan batang tubuhku ini daripada roh membawa ilmunya. Nih ilmunya. Karena dengan ilmunya itulah aku bisa mengenal, aku bisa melihat persaksian. Maka sesungguhnya yang bersaksi, yang melihat, yang batamuan, yang tahu itu adalah ilmunya. Seandainya roh ini kada disertakan ilmunya, makanya kan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu melindungi dengan ilmunya. Maka apa? Roh ini membawa ilmu. Kita saksikan, dan sesungguhnya nangkala bapandir, memahami pandiran, memahami penglihatan, memahami pendengaran adalah ilmunya abduhu. Ketahui kita, ya kan? Maka sama disebut dengan huruf ba. Kita serahkan karena takluklah kepada ilmu, maka semua persaksian tadi menerima balasan. Persaksian kita tadi kemana balasannya? Kembali kepada huruf H. Maka kalau kita artikan dari beberapa makna ini menyatakan bahwasanya maka setiap yang lahir yang bernama Muhammad ini adalah kembali kepadanya H. H ini sama dengan Hayyun. H ini sama dengan zat. Artinya semua diri kembali kepada Allah, abduhu. Atau sebetulnya secara arti adalah pengabdi. Karena abduhu kita ini batang tubuh kita ini mengabdi. Mengabdi itu artinya tunduk patuh. Kenapa? Karena kita akan kembali kepadanya. Maka pengabdi itu adalah itu syaratnya saja, itu perilakunya saja. Maka kata-kata abduh itu sesungguhnya nyatakan diri kita adalah kembali kepada huruf H, kembali kepada zat. Maka siapa yang kembali? Nangkawa kembali itu siapa? Ain itu adalah ilmunya, nang menggerakkan jiwa pada tubuh kita yang disebut dengan nyawa itu siapa? Disebut dengan Rasul. Nih, lengkaplah syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nambagawi semua mendengar buktinya adanya napas berarti rasul. Nambagawi sebenarnya nangkawa mendengar, nangkawa melihat ini pekerjaan rasul. Karena gue boleh ulang ke atas. Nah, kita simpulkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Batang tubuh menyaksikan dirinya, kembalikan sesungguhnya ujar batang tubuh aku daripada air. Maka air adalah kalbu, disebut dengan hati. Ini Al-Quran semua dalilnya. Dalil penciptaan manusia, diri kita ini. Maka hati pun bersaksi. Ujar hati bala syahidna, ya kan? Yang dilambangkan dengan air. Maka persaksian bala syahidna menuju kepada anna antallah.
aku adalah engkau. Kata-kata anak antallah, hilanglah anak pada diri roh, yang ada hanya adalah pada la ilaha illa anna. Yang ada hanya dia. Wa asyhadu anna Muhammad. Ya kan? Di sini adalah kata-kata di dalam suratul Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalnya syahadatnya itu, kenapa kita bersyukur? Dan aku mengakui bahwa Muhammad itu nabiku. Kayak apa? Sedangkan kalimat Nabi adalah persaksiannya. Kan bahasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Kenapa ada di dalam bahasa terjemahannya dan Nabi Muhammad itu adalah nabiku. Padahal kalau kita ubah, kalau hendak tetap membuat nama Nabi, wa asyhadu anna Muhammad, dan batang tubuhku ini disebut dengan Muhammad nang jahit ini berasal daripada naba'a. Naba'a artinya bibit yang asal, bibit asal disebut dengan nur. Di mana nurnya? Nur ini bersaksi. Ana antallah ni huruf ba disebut. Persaksian nur yang awal, roh yang awal, ana antallah, lamanya huruf ba ini. Persaksian yang awal, naba'a. Dan aku sesungguhnya berasal daripada roh yang disucikan, yang bersaksi yang awal. Itu sesungguhnya kita terjemahkan. Nah, lalu di sini muncul bahasan, kalau bukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah yang di Madinah, sedangkan di Al-Quran banyak uswatun hasanah merujuk kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kan terjemah. Kalau seandainya persaksian dirujukan kepada Nabi Muhammad, biasa kita bertamuan dengan Nabi Muhammad. Lawan Tuhan kita bertamuan, lawan Nabi Muhammad kita bertamuan. Bagaimana persaksian kita? Satu. Yang kedua, apabila dirujuk kepada Muhammad bin Abdullah, bagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Persaksiannya kemana? Ayo, kemana persaksian syahadatnya? Inilah. Artinya, makanya disebut dengan Hanifah itu mengembalikan persaksian itu adalah kepada nama Muhammad ini disebut dengan penjahirannya itu. Penjahiran. Nah, ini artinya kita menjelaskan perjalanan huruf ta menuju kepada huruf ta, ini peristiwanya termasuk di sini. Jadi bila ada huruf ta, pasti kisahnya ini kadang akan berubah. Makanya di Al-Quran itu bila ada huruf ta, biar kada berbaris, pasti kisahnya anak ini juga kisahnya. Tapi kisah itu merujuk kepada hal apa? Cari huruf sesudahnya. Kalau di dalam tattawu, rujukan daripada huruf ta ini adalah berujuk menjelaskan jangan ada keakuan dalam hidup kita karena ada huruf haknya. Mensucikan diri kita, huruf ta. Itu yang dimaksud. Maka apa? Ketika syahadat kita ini sudah berani menyatakan dan nyata, nyatalah diri kita ini daripada air. Ya, nyatalah air atau hati kita ini daripada roh. Nyatakan roh daripada dia. Maka inilah seolah-olah. Kata seolah-olah, batang tubuh memandang kepada hati, hati memandang kepada roh. Maka inilah dari batang tubuh menuju kepada anak disebut seolah-olah. Ketika ia beribadah, seolah-olah ia melihat aku. Karena kita lebur semuanya. Ini yang disebut dengan seolah-olah. Nah, begitu syahadat kita, artinya tepatlah. Kita beranilah menyatakan siapa sesungguhnya diri kita. Inilah tattawwu. Barulah kita mengesahkan. Esak kita jadinya. Bayangkan, begitu kita jahil, ada banyak yang kita lihat, ada banyak yang kita rasa,
ada banyak yang kita dengar, ada banyak yang kita perbuat. Inilah yang kita menjadi dinding karena sampai lagi kepada alam rahasia atau alam rasa. Karena kau menembus. Maka ketika kita tidak bisa menembus, maka kita tidak disebut dengan huruf ta, tidak bisa mensucikan diri, maka kita tidak disebut kepada yang mengesahkan. Kalau kita bisa mengesahkan, berarti bersekutu kita. Apa sebutan dirinya? Inilah ada yang disebut dengan kafir. Karena kita tidak tahu. Maka tak tahu ini secara ilmu huruf adalah suatu perangkat atau syarat hidup. Syarat hidup adalah mensucikan. Jadi tugas kita ini kayak napas turun naik. Saat di bawah ia berbuat, tarik napas ia kembalikan kepada roh. Nih, tugas kita itu ternyata. Makanya kan di dalam sebuah hadis itu bagaimana kalau aku berbuat sholat ya Nabi tobat. Isuk salah lagi tobat. Isuk salah lagi tobat. Isuk salah lagi tobat. Kadang muyak lah Tuhan, kadang sampai kita namuyok seorang bertobat. Ini. Maka pastilah kira-kira orang nama gawi sampai yang tobat, ia bertaubat. Pastilah. Karena ada memahami huruf taknya. Huruf taknya ada paham, maka orang sampai yang tobat bisa hari sampai. Kenapa? Karena orang yang sampai yang tobat itu, ia kadang bisa menyerahkan semua sifat fujur atau sifat takwa ini kadang kau sampai kepada roh, tatahan di huruf, tatahan di penyerahan. Ketika tatahan di penyerahan, tak pada proses. Bila ini masih ada keakuan, mah boleh pulang sini. Kahayat. Kada bujur-bujur. Jadi makanya tatawu ini adalah salah satu cara orang hidup atau kita hidup ini tugasnya menyerahkan. Makanya di dalam bab tatawu ini ada banyak yang judulnya, ada yang disebut dengan sholat hajat, disebut dengan intizar. Kemudian ada yang disebut sholat istikharah. Sholat istikharah itu orang mengartikan orang bingung memilih. Padahal apa? Urutannya mangkas. Setelah istikharah pasti tahajud. Sampai nama-nama sembahyang tak tahu ini pas urutan kejadian awal contoh. Ujar Tuhan, ya, bila ia memiliki sesuatu hajat atau keinginan berwudu dan sholatlah. Tak tahu ngarannya. Artinya apabila kita ini memiliki keinginan, ada kehendak, bulikahkan kehendak itu dengan aku. Sambahyang ngarannya, sambahyang hajat ngarannya. Maka sambahyang hajat itu tugasnya menyerahkan kehendak kita ini kepada kehendak Tuhan. Itu maksudnya bukan lebih pinta di hajat itu, bukan lebih pinta. Ketika kita keinginan hendak manukar sabida mutur, Allahu Akbar, sambahyang hajat, tugasnya menyerahkan kehendak tadi. Aku bakal hendak sabida mutur dulu melawan Tuhan kehendak tadi. Di mana dasarnya? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Barang siapa yang menyerahkan semua urusannya atau urusannya kehendak, semua urusan kita yang disalahkan, bulikahkan bahwa itu adalah kehendakku. Ma'arada. Nah, siapa yang berkehendak? Itu Al-Quran pada surah Yasin, ya kan? Maka tugas kita tadi, bila kita berkehendak, sarahkan bahwa ini kehendak. Jangan tak aku ini kehendakku. Nih posisi kita adalah hayat. Nih sini pula amaliyahnya. Sarahkan. Itu disebut dengan intizar. Sama seperti peristiwa apabila Allah, padahal bukan apabila, kita hanya penjelasan. Ketika Allah berkehendak ingin dikenal, bahasa ingin, keinginan Allah ingin dikenal disebut dengan hajat bagi kita, disebut dengan intizar. Adanya hajat bagi kita menjahirkan sabida mutar.
Adanya keinginan, kehendak bagi Allah, adanya roh. Ya, ya kan? Adanya roh. Tapi ketika roh sudah ada, roh itu bingung. Siapa aku, siapa engkau? Ketika kita bingung, adanya istikharah. Pas lagi jawab di buku ini sesuai kita intijar, istikharah, tahajud. Pas sesuai kejadian. Ketika Allah berkehendak disebut dengan intijar, ya kan? Adanya roh. Ketika roh ada, roh ditanya man anta, ia bingung. Tapi ketika ia berkata ana Allah, terjadilah yang disebut dengan istikharah pada diri kita. Makanya istikharah itu adalah istikharah. Itu sama dengan istiqamah, ketetapan aku adalah engkau. Menyerahkan kehidupannya, menetapkan siapa diri kita ini sesungguhnya. Kita adalah hayat, istikharah. Kembali kepada hayat. Itu maksudnya. Berarti urutannya pas. Istikharah. Maka peristiwa istikharah ini di dalam kehidupan manusia bila menemukan dua pilihan atau lebihnya, ya kan? Sama kejadian roh. Ketika ia bingung, ditangani Tuhan, man anta, man ana, bingung. Siapalah aku, siapalah dia, ia bingung. Ini disebut dengan peristiwa istikharah. Tapi ketika roh ia menyatakan ana antawah, apa bedanya dengan tahajud? Penyerahan kepada tahajud. Ini penyerahanlah tahajud. Jadi apabila kita ini merasa dalam kehidupan ini susah benar, berarti ada keakuan dalam kehidupan. Makanya tahajud, serahkan semua. Maka tahajud bukan meminta juga. Ternyata semua sholat tidak ada tempat meminta sesungguhnya, tapi menyerahkan permintaan kita. Manusia banyak kehendak, manusia banyak permintaan. Di dalam menyerahkan permintaan itu sesungguhnya bukan meminta lagi. Di dalam doa pun bukan meminta, tapi menyerahkan kehendak hajat. Cuman tipis. Kita ini banyak kehendak, banyak permintaan. Lawan Tuhan kan ada meminta lagi, tapi serahkan. Nang hadap, nang sepeda motor, nang rumah, nang ranjang, nang lemari, batang tubuh. Allahu Akbar, serahkan batang tubuh sampai ke atas. Siapa yang berkehendak sesungguhnya jadinya tadi? Itu tuh tingkatan doa jadinya. Tahajud itu, istikharah itu. Semua sholat adalah tempat penyerahan. Tapi ada yang disebut dengan penyerahan iradah, kehendak. Ada yang disebut dengan penyerahan hayat. Kalau tahajud penyerahan hayat. Coba. Ketika anak Allah, ia menyerahkan hidupnya, roh daripada hayat dulu kembali kepada roh. Tapi kalau di dalam intijar hajat, ia menyerahkan kehendak, iradah. Tapi ketika iradah itu ada, ia bingung kehendak Tuhan kah? Istikharah terjadi. Maka bila kita sudah menyerahkan hayat kita disebut dengan tahajud, maka ketika kita mengerjakan tahajud, leburlah batang witir, ya, disebut dengan witir. Berarti ya urutannya intijar, istikharah, tahajud, witir, habislah. Ketika kita mengerjakan tahajud, habis kesemuanya ini tidak ada lagi. Yang ada hanya anak, yang ada hanya dia. Inilah yang disebut dengan witir. Kalau dia ini disebut dengan esya atau disebut dengan wahid. Nih, ketika disebut dengan wahid, apa artinya? Disebut dengan ganjil. Nah, ganjil bahasa kita witir. Kan yang lain berarti iradahnya, kodratnya, hayatnya adalah pada hayat habis. Tak tutuplah dengan witir. Sekarang buka Al-Fatihah. 3 proses ini, daripada intijar kehendaknya, daripada istikharah ketetapan, daripada tahajud penyerahan kehidupan. Kan yang lain habis sudah. Witir hanyalah penutup. Bila sudah ditutup jangan ada lagi. Ada keakuan lagi. Dia yang hidup, dia yang mendengar, dia yang akan itu lagi. Karena sudah habis
diserahkan semua tutup dengan witir. Inilah yang disebut kalau di dalam Al-Fatihah, siapa yang menyerahkan hak Tuhan, ternyata intijah ibadahnya, ya kan? Istikharah kedepannya, tahajud adalah hidupnya. Bila serahkan ketiga itu hak Tuhan, maka gugurlah di dalam ayat 4. Iya karena butuh iya nasta'in, gugurlah penawaan Tuhan. Kadangnya keakuan akan diri kita. Ini yang dimaksudnya. Nah, nanti kita masuk kepada bab-bab di bawahnya, turunan-turunannya dari sholat, intizar, istikharah, tahajud dan seterusnya. Karena ternyata yang kita pahami, kita simpulkan bahwasanya tattawu ini adalah sebuah syarat orang hidup. Syarat orang hidup adalah mensucikan. Bagaimana mensucikannya? Mengembalikan daripada semua sifat fujur dan sifat takwa kepada asalnya, kepada roh. Bagaimana bisa kembali kepada roh? Maka melalui kepada huruf ta, penyerahan dahulu. Ini sampai ke situ. Maka semua perangkat dalam kehidupannya, kita menemukan sesuatu kehendak, keinginan, disebut dengan melakukan intijah. Kita ada kebingungan, disebut dengan istikharah, peristiwa roh yang awal. Ketika kita ada merasa keakuan, bingung mana Tuhan, mana hamba, lakukanlah tahajud. Maka tertutuplah dengan witir sesuai. Bila sembahyang malam ditutup dengan tahajud, maka berakhir kepada witir. Sesuai perjalanan siang kepada malam berakhir dengan witir itu 3 aja waktunya. Perjalanan waktu dari siang sampai ke malam adalah menjalani yang disebut dengan intijah, istikharah dan tahajud. Tutuplah dengan witir. Sama. Kita bicara waktu, bicara jam pun sama kadang. Makanya 113 surah terhimpun kepada Al-Fatihah. 3 bab itu terserahkan, bersesuaian dengan susunan-susunan daripada ayat Al-Quran. Tidak akan menyimpang semuanya. Maka perangkat tahu tadi, pahami dahulu bahwa ini adalah syarat orang hidup. Bila orang hidup, syaratnya adalah tahu. Syaratnya mengembalikan batamuan, kekeringan. Apa perintah Tuhan? Istisqa. Istisqa itu kan apa? Orang minta hujan. Padahal ada di tempat lain yang kemarau, orang pada melakukan istisqa. Kenapa? Karena sungainya berisi banyu aja, dalam aja. Berarti istisqa bukan meminta hujan, minta banyu. Coba aja. Biar kata hujan salawasan, tapi banyunya di sumur ada aja. Berapa orang istisqa? Sesungguhnya istisqa bukan karena orang meminta hujan, minta banyu. Bukan minta hujan. Ya, coba aja kita kemarau panjang tapi sumur dalam aja. Ada berpikir untuk istisqa? Ada. Ini yang kita pahamkan harusnya. Memahami ke dalamnya itu. Kalau istisqa diartikan dengan meminta hujan, akhirnya apa? Usia hujan terus. Padahal hujan terus pun ya dengan istisqa juga. Karena istisqa itu artinya apa bedanya dengan istikharah? Berawal pada kalimat ketetapan sama. Yang pertama adalah kharahnya, ada mengembalikan siapa jati dirinya sesungguhnya. Kalau istisqa mengembalikan kepada kekuasaannya. Istikharah dan istisqa ini akan kita pahami terus menerus nanti. Makanya kita pahami judul sholat, kita pahami. Jadi ketika kita mengerjakan sholat, kita seakan-akan dirasa itu sama kayak seorang supir. Kalau orang sudah bisa menyupir, ban itu baik ban depan maupun ban belakang sama dengan kakinya sudah. Rasakan ya orang-orang nyupir itu. Sama kendaraan. Ketika ban menginjak lubang, terasa kakinya lah yang artinya mengempaskan kepada lubang itu. Sama kita sembahyang itu masuk kepada rasa itu. Harus sama. Kenapa? Karena persaksian kita adalah rasa ini yang berakhir. Rasa itu yang bersaksi. Aku bersaksinya adalah pada rasa untuk menembus kepada anak, menembus kepada jam. Nah itu.
Jadi pada malam hari ini kita membahas tatawu, di mana tatawu ini dijelaskan di dalam kitab bahwasanya adalah nama-nama daripada sholat sunat yang digunakan oleh umat manusia yang kaitannya dengan alam dunia atau kehidupan dunia. Itu maksudnya daripada, tapi kita harus pahami dulu apa tatawu. Ternyata tatawu adalah sebuah perangkat, sebuah syarat ketika kita menemukan sesuatu harus dikembalikan atau harus disucikan. Itu yang disebut dengan tatawu. Nah, di sini di kitab dijelaskan di halaman 146 ini, pertama intizar, kemudian lanjut kepada istikharah, baru tahajud, baru witir. Nah, tahajud kemudian witir. Setelah witir nanti kita akan masuk kepada fajar sesuai ada urutan kejadian roh. Coba kita pikirkanlah, ketika roh ini menyerahkan diri disebut dengan tahajud. Penyerahan diri ini sama dengan persaksian, bala syahidna, sama anna antallah, sama dengan syahadat. Iba sudah bersaksi, barulah nampak hajar jahir, disebut dengan fajar. Setelah fajar atau setelah nampak, barulah ada isyraq. Pesan di dalam isyraq itu ketika manusia dinampakkan, karena kita bicara kita sebut manusia. Ketika kita dinampakkan, maka Allah bekali lagi dengan isyraq. Iba sudah nampak diri kita ini sebelum beraktivitas, ujar Tuhan, aku samuik imunisasinya. Apa disebut dengan isyraq, supaya ada taranjah yang buruknya. Ya kan? Disebut dengan isyraq. Jadi pil ini sebenarnya isyraqnya adalah imunisasi. Jangan ibaratnya supaya bila ini hari panas, supaya jangan panas awak. Oh, isyraq. Jangan taranjah. Iba sudah isyraq hanya duha. Duha itu apa? Mengaran kita hidup ini kan sudah disampaikan Tuhan supaya jangan taranjah. Taranjah apa? Taranjah yang buruknya. Ketika taranjah yang buruknya akhirnya menjadi hijab. Ya kan, terdindinglah kita ada hajat Tuhan, pulang deterjennya bisa ngui Tuhan deterjennya yang disebut dengan duha berasihi ya Tuhan. Tadi sawat betagar, tadi sampat dicak, bersih dengan duha. Benarlah bahwa duha ini ketika Jibril hendak menjulungi wahyu kata kau melihat dengan Nabi Muhammad tahijab, artinya tadinding disambung Tuhan dengan duha. Inilah luar biasa. Tak tahu ini urutan-urutannya. Makanya kita bahas bahwa semua amalan itu tidak ubahnya adalah diri kita. Iqra kita baca, kita membaca diri kita. Sembahyang hajat membentuk diri kita, sembahyang istikharah membentuk diri kita, sembahyang tahajud membentuk diri kita. Semua sholat tidak lepas daripada pembentukan penciptaan dan bagaimana diri kita dari awal ada, setelah ada berproses dan kembali kepada apa, dengan cara apa. Itu rumus apa aja amalannya itu tidak akan keluar kun payahun, tiga dalil itu tidak akan keluar. Nah, jadi paham itu semuanya supaya kita ini dalam hal apapun, mau sembahyang apa aja, jangan sampai nantinya kita tergolong kepada apa yang Nabi katakan, celaka kamu. Orang yang ahli ibadah ternyata golongan daripada penghuni neraka, padahal ahli ibadah. Artinya ketika ia beribadah, ia tidak mengenali dengan ibadah itu sendiri, apalagi dengan yang menyuruh beribadahnya itu. Nah, itu maksud kita. Mungkin sampai itu yang bisa kita uraikan, kita jelaskan. Seperti biasa, kajian kita ini adalah kupas tuntas. Kita selalu membuka ruang waktu pertanyaan bebas, sebagaimana kita ada keinginan untuk menuntaskan dalam ilmu-ilmu itu agar mudah dalam pengamalannya. Silakan bagi ada yang ditanyakan.
Ini kan awal penciptaan, setelah Ahmad Nur Muhammad, kemudian alam semesta. Lalu di sana ada Lauh Mahfuz misalnya. Lauh Mahfuz itu apakah huruf-huruf ini sudah ada? Kalam itu kan? Huruf-huruf itu sudah ada. Masih atau hurufnya berbentuk nur. Kemudian ada di dalam Al-Quran itu la yamassuhu illa mutahharun. Jadi tidak bisa menyentuh makna, menyentuh ini dari batang tubuh sampai ke anak, paham, marifat, menyentuh semua sehingga dia bisa mengembalikan dirinya itu tadi. Apakah la yamassuhu illa mutahharun itu berkaitan dengan ini? Jadi dalam sebuah ayat la yamassuhu illa mutahhar. Jadi ini ada huruf ta biasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak akan bisa menyentuh atau tersentuh. Artinya di sana dijelaskan Al-Quran lah, kecuali hanya bagi orang-orang yang suci. Maka di sini paham banyak. Nah ini pahamnya. Akhirnya bila hendak mencapai Al-Quran berwudu, karena mengartikan hilal mutahhar. Jangan menyentuh Al-Quran, harus bersuci. Padahal kalimatnya tidak akan bisa disentuh. Ya, kecuali bagi orang yang suci, dipahamkan bahwa hendak mencapai Al-Quran berwudu. Berarti kalau hendak mencapai Al-Quran berwudu, Anda belum membaca. Karena hendak menyentuh aja harus berwudu. Sekarang bagi yang hendak membaca Al-Quran, kada boleh juga kada berwudu. Ya kan, ada juga itu akhirnya. Padahal tidak akan bisa disentuh aja. Perintahnya, kalau hendak memaham kepada arti dasar paham itu dulu. Akhirnya apa? Rancu jadinya. Ketika mengartikan, menerjemahkan ayat ini kepada bahwasanya penyentuhan Al-Quran dengan berwudu, kenapa membaca pun harus dengan berwudu? Ya, karena hanya perintahnya dengan menyentuh, makanya rancu. Membaca hendak kada boleh kalau kada berwudu, atau menyentuh kayak kada boleh kada berwudu. Nah ini bah maksudnya rancu lah. Maka kita kembali ke dasar sekarang. Al-Quran itu kan bahasa jahir. Maka Al-Quran itu adalah termasuk diri kita. Diri kita inilah Al-Quran. Maka bahasanya la yamassuhu, tidak akan mengenali diri kita. Kita itu tidak akan bisa tahu dengan diri kita. Kita itu tidak akan bisa kenal dengan diri kita. Bahasanya menyentuh sangat. Kita tidak bisa menembus dengan diri kita siapa sesungguhnya diri kita, diri yang sebenarnya dirinya, kecuali bagi orang yang suci. Di dalam ilal mutahharun itu ada huruf ta-nya lagi. Ya kan? Maka inilah peristiwanya. Kalau kita ingin menyentuh, mengenal dengan diri kita, harus dengan mensucikan. Bagaimana mensucikannya? Adalah menyerahkan seperti yang kita uraikan tadi. Maka ini ternyata memang ada hubungannya. Maka kalimat itu kita tidak akan bisa mengenal kata-kata diri kita ini, diri yang sebenarnya diri, kalau kita kada suci. Kalau ada keakuan akan kehidupan, bukan orang yang suci. Kedudukan kita adalah huruf hayat, tanda kehidupan, itu adalah orang yang suci, hanya bisa mengenalkan diri. Ini yang disebut dengan ayat tadi, la yamassuhu illa mutahhar. Itu maksudnya tadi, artinya berhubungan. Artinya semua ayat Al-Quran ini, apapun nantinya, ini saya belajar. Silahkan koreksi apapun bunyi daripada ayat Al-Quran, silahkan baca terjemahannya. Silahkan bongkar kejadian kehidupan kita awal, akan lebih mudah memahaminya. Nah, makanya itu artinya huruf-hurufnya kalau mengenal dengan akan diri, ini sudah bicara alam semesta. Ya kan?
orang-orang yang suci adalah ketika ia sudah mengenal akan diri, berarti ini penjahiran sudah. Sedangkan penjahiran ini adanya setelah adanya huruf. Setelah adanya huruf. Makanya dibuktikan ketika adanya jin, ya, ketika adanya jin itu adanya peristiwa dahulu. Man anta, man anta. Ada keakuan. Percikan itu api berbentuk jin, diulah jin. Dari api yang memercik tadi ada cahaya dibentuk dengan malaikat. Maka apa? Di seiring perjalanannya percikan munculnya cahaya inilah ada yang disebut dengan aras, ada yang disebut dengan lauh mahfuz, ada yang disebut dengan surga dan neraka. Barulah Allah ciptakan yang namanya alam. Alam ini adalah suara. Di dalam suara ada huruf. Nah, dari situ kita mengetahui sesungguhnya huruf yang pertama itu adalah bentuknya saja, belum ada titik. Jadi huruf yang awal itu, coba sedikit lah kita mengaji tentang huruf. Ini mengulang sedikit supaya kita mudah. Awal huruf itu dari peristiwa ini setelah kita pelajari, ternyata bentuk huruf yang ada itu adalah hurufnya ini bentuknya. Nih, belum ada huruf titik. Ketika peristiwa terjadi, ana antallah, barulah bertitik dua. Nah, ya, baru bertitik dua. Setelah bertitik dua, aku adalah engkau, barulah diresmikan, barulah ditetapkan. Jadi huruf ini masih titik dua tadi. Ketika diresmikan, barulah ada titik tiga. Sekarang apa artinya huruf syah nih? Sabaqallahu lahu bil qaul syah. Huruf syah ini adalah pengokohan. Ya Allah, kuatkanlah, kokohkanlah lidahnya, lisannya, imannya. Nih, barulah ada huruf syah. Ini peristiwa mengukuhkan persaksian roh tadi bahwa anak Allah dikukuhkanlah dengan huruf. Ini lambangnya sebenarnya huruf syah ini lambang. Indonesia lambangnya burung Garuda. Lambangnya bila melihat burung Garuda Indonesia ya. Sama. Kita begitu kita melihat huruf syah ini berarti kokoh. Bila melihat huruf ta berarti orang ini sudah membuat pengakuan. Tapi bila ini melihat hurufnya aja, titiknya ada titik, berarti ini belum ada peristiwa. Ketika sudah ada peristiwa, barulah bertitik dua ada pengakuan. Berarti ini sudah suci. Bila sudah bertitik dua, ini suci, sudah berhasil sudah. Ketika sudah berhasil, ada huruf syah, nang berhasil ini ditambah satu titik kokoh kan jalan lagi. Akhirnya apa? Setelah kokohnya inilah terjadi lagi peristiwa, hanya ada munculnya penjahiran. Penjahiran itulah yang adanya Adam dan Hawa. Ketika adanya Adam dan Hawa, bersatunya Rahman dan Rahim. Allah keluarkan segumpal air dari tulang anak cucu Nabi Adam, ya kan? Yang disebut Adam. Kemudian aku mintai persaksian alastu birabbikum bala syahidna. Ini urutan huruf. Jadi bentuk huruf yang pertama dicipta nih. Semoga bentuknya. Sekarang apa? Bentuk dari kesemuanya ini adalah daripada mana? Tanah aja. Bentuknya daripada ini juga. Awal huruf semuanya berasal daripada nih. Ini sejarah perjalanan huruf. Jadi yang kita cari itu bentuknya sama, ini bentuk semua. Ya kan? Dari huruf ba ini setelah ada persaksiannya. Ada persaksian bala syahidna, barulah ada huruf hayya. Ya kan?
barulah ada kehidupan. Maka setelah ada huruf H, ia hayat, masih ini bentuknya. Ketika banyak sudah yang hayat di muka bumi, maka ujar Tuhan, aku akan menjadikan atau memilih khalifah di muka bumi. Di mana titiknya pas? Nah, hanya bertitik. Maka semua khalifah ini banyak di muka bumi. Nah, huruf H pandang, ya kan? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasyama wajh Allah. Diperintahkanlah semua khalifah, semua yang hayat ini, pandanglah semuaan yang ada adalah wajahku. Kata-kata wajah itu artinya dari aku semuanya. Wajahku. Ini urutannya, berarti bentuk hurufnya ini. Bentuk hurufnya ini, nah ini sejarahnya. Ini pecah, ini pun pecah. Ada beberapa kan? Nih hurufnya. Kau udah tahu. Jadi kita anak ulah karat tuh huruf awalnya apa? Anak pertama apa? Di anak pertama apa? Tahu ulah. Kalau hendak mengambil sejarah awal kejadian huruf amun hendak mengurutnya. Misalnya dimulai dengan huruf H, kayaknya yang lain H, kayaknya yang lain Jim. Bahwa semuanya yang ada ini ujian yang terakhir sama aja. Dari abah juga, dari mama juga sama kayak itu juga. Kalau kita analogikannya sama, ini perjalanan huruf jadinya. Maka kaitannya tadi semua yang dipandang, kata-kata la ya masyhud ilal mutahharun, yang mensucikannya letaknya di mana. Ketika kita hayat ini tertipu dengan bertitik satu menjadi huruf H, kada pinandu lagi dengan huruf Jim. Kenapa? Ketika huruf H ini hayat, tanda tak pandang huruf H, ada khalifah, ada pemimpin. Akhirnya karena adanya pemimpin ini bisa menghilangkan Tuhan. Takut kepada raja, takut kepada pemimpin. Ini maksudnya. Maka huruf Jim inilah penanggalnya. Jangan takutan dengan makhluk. Karena haknya ada makhluk, haknya khalifah yang menyandang amanah itu di khalifah. Kita ini khalifah seberataan. Maka apa? Semua yang menyandang amanah inilah tertipu dengan amanahnya. Ada huruf J, memperingati huruf J. Datanglah huruf J, jangan kada pinandui huruf J. Pandang semuaan adalah aku. Muncullah hadis siapa yang selamat? Al jamaah, ahlu sunnah al jamaah. Muncul lagi ayat yang lain. Kalau kita berbicara dalil, ketika ia bersaksi bala syahidna, ujar Tuhan di akhir alam rahim kita berpisah, maka temui aku di sana. Bagaimana aku menemui engkau di sana supaya kau melihat engkau tetap bertamuan? Maka ujar Tuhan apa? Iza kuntum ila shalah faksilu wujuhakum. Ya. Bila hendak bertamuan lawan aku, ya kan? Iza kuntum ila shalah. Hendak bertamuan lawan aku, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Kembalikan kepada wajahku, wajhullah. Karena tadi huruf Jim juga. Jadi perjalanan kita ini coba bayangkan dari huruf ta, nih bentuknya ini. Non ini kan asal dari non kepada ta. Adanya huruf ta disebut dengan nih huruf non yang bersaksi hurufnya ini. Jadilah kepada huruf H sampai kepada huruf Jim. Beraktivitaslah kita. Hati-hati nih di akhir pada huruf Jim. Ketika kita memandang yang banyak ini, oh ternyata yang banyak ini semuanya adalah membawa amanah, mengerjakan amanah. Amanah siapa? Amanah Tuhan. Benarlah ayatnya. Di mana benarnya ayatnya? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini amanah sih, ya kan? Kepada
kepadaku. Ketika ia beribadah, apa arti ibadah? Ibadah adalah kembali. Bagaimana kembali? Nih, kembali. Ia kembali kepada itu, ternyata aku adalah hayat. Ketika ia mengaku kepada hayat, leburlah batang tubuhnya ini kembali kepada persaksian yang awal. Hanya kembali kepada kalimat syak ini ada kokoh. Artinya persaksiannya ini ada goyang. Selama ia hidup jahil pun tetap persaksiannya ada goyang. Berarti ini kokoh ini. Makanya kan ketika huruf H ini kembali, kalau bahasa manusia mati dalam kubur. Makanya doa di sisi kubur adalah sabat. Kalau bacakan kalimat syabit, huruf syad. Akhirnya bila kita baca kalimat syabit, berarti tetap dalam pengakuan dan penyerahannya. Bicara huruf aja. Makanya bila kita ini melihat huruf ini kan tanpa bertitik, tahu udah kisahnya ini bang kisahnya. Bukan ya Al-Quran, mau ayat apa aja, hapus titiknya semuanya, jangan ada titik, jangan ada baris. Nih, ini ceritanya akan berubah. Awal huruf kejadiannya ini bentuknya, barulah ini. Oh masih panjang nih, ini huruf keren ini. Jadi kita kalau membaca Al-Quran itu, mengkaji Al-Quran, kadang-kadang lihat di hurufnya sudah berasa terjemahannya. Karena sejarahnya kadang akan berubah. Itu makna huruf yang sesungguhnya. Jadi huruf ini lambang. Makanya Allah ciptakan sebelum nang jahir ada, Allah ciptakan dahulu huruf. Kenapa? Karena huruf itulah yang menjelaskan. Menjelaskan nang jahir itu adalah dengan huruf. Alam semesta ada setelah adanya huruf, maka penjahir ini harus tenggelam kepada huruf, kembali ke zat. Sesuai prosedur kita adanya bagaimana, prosedur kita kembali tetap prosedur awal naik ke atas. Tetap pada awal melangkahi huruf. Maksudnya apa melangkahi huruf itu? Dengan huruf itulah kita bisa memahami diri kita, cara kita kembali. Itu dengan huruf. Jadi kalau kita bertakun, huruf apa yang Allah ciptakan berdahulu, kadang-kadang kita menyebut huruf ta, karena huruf ta adalah menceritakan peristiwanya, cuma bentuk hurufnya. Makanya digambarkan bentuk huruf itu ada seperti perut, ya kan, orang hamil, ya kan, sama itu. Huruf nun, tinggal titiknya aja yang membedakan namanya. Itu bentuk huruf. Hanya berbentuk huruf H disebut dengan hayat, sama itu. Ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.